Assalamualaikum Wulan. Waalaikumsalam, Bu Rizda. Gimana kabarnya nih hari ini? Sehat? Oh, sehat. Alhamdulillah. Oke, lagi di mana nih Wulan? Lagi di majelis guru. Oh, belum pulang ya? Belum, Bu. Masih lama lagi pulangnya, jam 2.30. Oke. Nah, sekarang kita punya waktu lebih kurang 10 sampai 15 menit nih. Nah, Ya, kira-kira Bu. nih apa nih yang ingin Wulan omongin siang ini? Oh, pada hari ini ya tentang masalah siswa sih, Bu. Oh, baik. Mm-mm. Oke. Jadi dari pembicaraan kita hari ini, apa yang pengen Wulan dapatkan? Solusi dari Ibu dengan saya, solusi yang yang bisa saya selesaikan dari permasalahan saya ini, gitu. Dari masalah siswa saya. Oke, solusi dari permasalahan siswa dengan Iya, bulan. Oke, seperti itu ya. iya. Oke, Mm-mm. baik, baik, baik. Nah, eh, kira-kira masalah seperti apa yang Ibu Wulan rasakan sekarang terhadap siswa tersebut? Siswanya cabut, Bu, di pelajaran saya. Sudah sering sekali ditegur, tapi juga ngulang lagi dengan alasan yang pertama sakit mah lah, kemudian ditengok lagi rupanya dia tidur di musola, kemudian ditanya kenapa jawabannya nggak ada, cengengesan, disuruh masuk lagi, gitu lagi. Nah ini kemarin ini baru aja dipanggil orang tuanya, ditanya kenapa. Ya anaknya memang ngulang lagi setelah dipanggil, sudah dikasih mediasi juga dengan orang tua juga tetap juga ngulang lagi, tanya maunya apa dan kenapa dan juga jawabannya selalu tidak ada. Nah, Oke, saya juga udah nanya sama guru lain, apakah hanya di pelajaran saya saja? Ternyata di pelajaran lain juga, Ibu, gitu. Yang oke, saya herannya di pelajaran agama dia cabut. Saya pikir hanya di pelajaran eksatat kayak matematika, IPA, ternyata di agama juga cabut. Tapi kalau pelajaran musik yang berbaur dengan seni, mungkin tuh hobinya dia juga ya, Bu. Dia hadir. oke, baik. Jadi masalahnya ada siswa Wulan yang sering cabut di pelajaran tertentu seperti Mhm, apa Wulan ya, IPA, kemudian matematika dan agama. Tetapi mhm. dianya malah suka di pelajaran musik. Nah, mungkin Mhm. salah satu karena hobi gitu ya. Gitu Iya, Bu. Wulan ya. Oke, Iya. jadi sudah dipanggil orang tuanya dan orang tuanya berkata memang seperti itu. Gitu ya Bu Wulan ya. Memang seperti itu anaknya, Bu, Gitu. susah dibilang. Oke, baik. Kalau ngomongin dari tingkah laku siswa tersebut, nah kira-kira menurut Ulan, yang Ulan inginkan nih, sebaiknya tingkah laku dia itu seperti apa? Ya, walaupun dia mungkin nggak pintar ataupun nggak bisa mengikuti pelajaran, setidaknya hadir di dalam kelas itu nggak ada masalah bagi saya gitu kan. Oke, Intinya dia menghargai lah siapapun gurunya itu tetap sama. Cuma versi ngajarnya itu berbeda gitu. oke, baik. Tujuan Berarti, dia sekolah tuh kan itu untuk belajar gitu. oke, oke, baik. Jadi minimal dia mau hadir di kelas Ulan untuk Iya gitu. masalah dia bisa atau tidak itu belakangan ya. Yang penting hadir dulu. Begitu Bulan? Betul Oke, Bu. baik, baik, baik. Dari skala 1 sampai 10, nah kira-kira tingkat kehadiran siswa tersebut di angka berapa sekarang? Siswa yang bermasalah tadi ya Iya, Bu ya. betul. Angka 4 Bu. Oh, angka 4. Nah, kalau sekarang angka 4, Ibu Wulan maunya siswa tersebut di angka berapa? Di angka 7,5 saja udah sangat senang saya Bu. Oke, baik. Berarti Hmm. di angka 7,5 ya. Ibu Wulan Iya. pengen seperti itu ya. Nah, apa kekuatan atau hal-hal yang Ibu Wulan akan rencanakan untuk mencapai angka 7,5 tersebut? Mungkin kayaknya saya lebih ke depannya mungkin lebih memperhatikan ini anak ya Bu ya. Saya Oh, lakukan dulu pendekatan ya. Kalau misalnya nanti dia kan udah ditegur nih hari ini dengan wali kelasnya, dengan saya juga secara pribadi. Mungkin ke depannya lagi mungkin saya akan melakukan pendekatan dulu sama anak, berbicara lah dari hati ke hati. Saya sebagai kakaknya, dia adiknya, apakah ada problematika di rumah oke. ataukah mungkin ada faktor yang lainnya kah? Atau mungkin dia nggak suka dengan pelajaran saya, mungkin karena cara cara mengajar kah atau cara apa, kan itu kita bisa mengintrospeksi diri kita juga kan. Nah, mungkin caranya tuh saya melakukan pendekatan dengan anak ini dulu. Oke, baik.
Ibu Wulan akan melakukan pendekatan, bertanya tentang masalahnya, apakah ada masalah di rumah atau bagaimana Mhm. dengan pendekatan seolah-olah Ibu Wulan itu kakaknya, di adiknya. Mungkin Iya, bisa Bu, lah betul. gitu ya, kalau seperti Mhm. itu gitu ya. Nah, kira-kira kalau Ibu Wulan melakukan pendekatan seperti yang Ibu Wulan rencanakan tadi, ada tak hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu Wulan melakukan pendekatan tersebut? Hambatannya tuh sebenarnya hambatan atau gangguannya tuh kayak gini loh, Bu. Dia itu kalau dipanggil dengan saya, Oke. itu susah. Jadi harus pakai orang lain, nama orang lain baru dia datang gitu. Mungkin karena takut ya kali sama dengan saya gitu. Baik, baik, baik. Jadi solusinya apa kira-kira kalau misalnya dia masih susah dipanggil sama Bu Wulan? Kayaknya wali kelasnya sih saya akan minta tolong untuk dipanggilkan gitu. Oke, baik. Berarti bekerja sama dengan wali kelasnya ya, karena kan wali Iya. kelas juga sebagai perantara antara Iya. mata pelajaran dengan siswa gitu ya, orang tua Mhm. di sekolah. Baik. Hmm, rencana Ibu Wulan tadi melakukan pendekatan begitu? Iya, Bu. Nah, kira-kira setelah melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut, apa Mhm. ukuran keberhasilan dari yang telah Ibu Wulan lakukan? Saya berharap siswa itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, Oke. kemudian siswa itu juga bisa berubah dengan sikapnya dari yang dulunya acuh tak acuh terhadap dirinya ataupun tentang masa depannya, tetapi siswa tersebut bisa mengikutilah pelajaran saya dengan baik, itu aja Bu ke depannya. Oke. Sikapnya aja dia berubah gitu. Oke, baik. Berarti Bulan maunya setidaknya dia merubah tingkah lakunya ke arah lebih baik, masuk ke dalam Mhm. kelas Bulan, walaupun bisa atau tidak bisa, itu masalah belakangan, yang penting harus Iya, hadir, begitu ya? absennya itu hadir Iya, gitu. baik, baik, baik. Nah, siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu selain wali kelas, Bu? Mungkin peran orang tuanya Orang tua, oke, sangat penting. baik-baik. Berarti kerjasama antara Ibu Wulan, wali Bulan, kelas, dan wali orang tua kelas. ya. Oke, mantap Iya. sekali, Bu. Bagus sekali. Semoga anak tersebut bisa paham tentang pentingnya hadir di kelas, ya, Ibu ya. Kira-kira kapan Iya. nih Ibu Wulan mau melakukan pendekatan? Mungkin pelajaran saya di hari Kamis nanti di kelas anak ini, Pelajaran di di hari kelas Kamis nih. 85. Oke, baik. Mhm. Sekarang hari Selasa. Masa. Oke, tinggal 2 hari lagi hari Kamis, Ibu ya. Iya. Baik-baik. Saya doakan semoga di hari Kamis besok anaknya itu sudah bisa dipanggil Ibu ya. Ibu melakukan Iya, Bu. pendekatan dan bisa Mhm. menemukan solusi dari pendekatan tersebut Mhm. dan bisa berubah anak tersebut ya. Nah, Iya, ini Bu. sudah di akhir ini nih, di akhir coaching kita nih Bu Wulan. Sudah Iya, hampir Bu. habis nih. Nah, kira-kira Ibu Wulan, apa yang Ibu Wulan dapatkan dari sesi coaching kita hari ini? Saya mendapatkan pelajaran kita dapat saling berbagi cerita, kemudian saya bisa mentukar pikiran kepada Ibu juga, kemudian kepada saya juga bisa menemukan solusi apa yang saya lakukan untuk anak tersebut yang bermasalah. Semoga ke depannya anak ini bisa menjadi lebih baik sikapnya, terutama ya dalam kehadiran kelasnya. Itu aja Oke, Ibu. baik, Terima menarik, kasih. menarik sekali ya Bu ya. Nah, setelah hari Kamis besok kita janjian lagi ya Bu ya. Kita Boleh ini Bu, lagi, boleh boleh. umpan balik lagi bagaimana hasil dari pendekatan yang telah Ibu lakukan Iya, tersebut ya. Saya pengen sekali iya Bu. mendengar cerita Ibu Wulan, menarik sekali menurut saya. Oke, Iya baik. Bu, terima kasih Bu. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mhm. Bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurifda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bulan. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bulan. Nah, kira-kira dalam hari ini kita kan akan melakukan coach ya, Bu ya. Ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan kira-kira? Begini Bu, saya punya sedikit beban ya Bu ya. Beban terhadap guru-guru yang ada di sekolah saya, terutama guru-guru senior yang sudah terlalu nyaman di zona mereka saat ini dan sukar untuk keluar dari zona nyamannya, seperti itu. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu ya ini Bu ya, zona nyamannya seperti apa yang mereka tidak mau keluar gitu?
Begini Bu, sekarang kan lagi booming-boomingnya kan kurikulum merdeka gitu Bu ya. Dan kalau Mhm. di daerah kita ini kan semua sekolah itu kelas 7 tahun ini wajib untuk menggunakan kurikulum merdeka. Jadi guru senior ini pada nggak mau untuk mengajar di kelas 7. Katanya Mmm. itu meribetkan seperti itu. Kami sudah nyaman untuk menggunakan K13. Belum lagi tuntas kenapa diganti dengan kurikulum merdeka. Membuat kami repot saja. Jadi silahkan guru-guru muda saja yang untuk mengajar di kelas 7 tersebut. Begitu. Oh begitu. Jadi dengan adanya seperti ini tindakan kepala sekolah bagaimana? Tindakan kepala sekolah bulan Juli kemarin sudah dilakukan workshop ya di sekolah untuk Mhm. memotivasi sebenarnya, memotivasi guru-guru tak tak te, tak apa namanya itu tak terpisahkan antara junior senior semua masuk di situ untuk belajar tentang materi kurikulum merdeka. Tetapi tetap saja setelah workshop tersebut yang guru senior ini dia kurang ambil andil lah seperti itu terhadap kurikulum merdeka ini. Pemikirannya sama itu Mmm. seperti itu. Masih meribetkan gitulah kira-kira. Jadi tingkat kesadarannya itu masih rendah ya, Bu, ya, kalau Iya, itu? jadi Masih. seperti itu. Jadi kalau yang ingin saya tanyakan nih, kan Ibu kan guru muda nih, katanya nih kan di sana. Iya, betul, Bu. Ah, kira-kira apa yang sudah Ibu pernah lakukan pendekatan kepada senioritasnya itu, guru-guru tersebut? Apakah ada misalnya Ibu melakukan suatu perubahan atau apa gitu? Kalau dari saya sendiri yang sudah pernah saya lakukan, saya hanya memancing sebenarnya kan, memotivasi dengan diri saya terlebih dahulu, seperti menggunakan berbagai media untuk pembelajaran yang telah saya lakukan, melakukan berbagai macam jenis praktik terhadap siswa. Alhamdulillah sebenarnya bukan semua guru senior yang tidak termotivasi, ada beberapa yang termotivasi dengan apa yang saya lakukan. Cuman masih banyak, lebih banyak yang tidak termotivasi. Paling di antara Mmm. 10 orang guru senior hanya satu atau dua yang termotivasi dengan apa yang saya lakukan. Jadi untuk membuat semua mereka keluar dari zona nyaman itu susah seperti itu. Oh baik, tapi sudah bagus juga Ibu, karena kan guru seniornya sudah ada tuh yang salah satunya pasti tergiur untuk termotivasinya untuk mengikuti kurikulum merdeka itu kan. Iya, iya betul. Dari yang Ibu buat suatu perubahan dan memajukan salah satu guru senior itu, kira-kira skalanya nomor berapa ya Bu untuk saat ini? Karena hanya beberapa orang yang mau berubah gitu kan, jadi mungkin skalanya itu baru di angka-angka 5 ke 6 gitu Bu, 5,5 mungkin ya. Gitu, namun untuk kedepannya yang ingin Ibu lakukan skalanya ingin berapa? Saya inginnya sih, walaupun nggak semua, tapi kebanyakan lah ya, maulah termotivasi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang kurikulum merdeka, kemudian membuat pembelajaran yang lebih bermakna, kreatif, inovatif itu mungkin di angka 8. Angka Seperti itu. 8 ya Bu ya. Ya. Kalau boleh saya tahu nih, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lakukan terhadap guru-guru senior yang masih ingin di zona nyaman tersebut? Ini kan kita tadi kan saya dengar nih udah ada nih beberapa nih guru nih kan. Nah Iya. Ibu yang berapa yang tersisa ini, bagaimana caranya Ibu melakukannya? Supaya bisa jadi di angka 8. Saya ingin melakukan pendekatan sih sebenarnya berbicara, berbincang-bincang tentang pembelajaran yang ibarat berdiferensiasi yang lagi booming sekarang ini, yang berkaitan dengan kebutuhan belajar siswa ya. Biar pembelajaran itu nggak hanya monoton, kemudian guru tersebut tidak hanya fokus dengan ceramah saja. Nah, karena ceramah Mhm. itu kan model lama kan, jadi aku Mhm. gurunya, saya maunya guru itu siswanya yang aktif, siswanya yang bekerja, guru itu sebagai fasilitator dan motivator seperti itu. Nah, mungkin itu ya memberikan sedikit pendekatan-pendekatan, kemudian sharing lah, tukar pikiran dengan dia bagaimana cara untuk membuat sebuah konten-konten pembelajaran atau media-media yang dapat menarik perhatian siswa seperti itu. Oh gitu, bagus tuh Bu, kemajuannya untuk mereka gitu kan, biar mereka termotivasi. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan ini, ada nggak hambatan atau gangguannya untuk guru-guru ini? Kalau hambatan mungkin ya itu segi waktu kali ya. Waktu Karena ya? guru itu kebanyakan ngajar full 24 jam. Mhm. Kemudian saya ngajarnya cuma 12 jam karena 12 jam sebagai kepala labor kan.
Tapi saya Mhm. juga ada membantu bendahara BOS, mungkin menemukan waktu yang cocok. Kosong dan kosong itu mungkin agak sulit ya, apalagi dengan berbagai ini guru, berbagai orang guru, beberapa orang guru. Satu dengan satu susah, apalagi dengan berbagai macam guru, beberapa orang guru gitu. Itu Oh mungkin gitu. masalah waktu ya. Oh gitu, Bu. Nah, jadi yang apa yang Ibu ceritakan kepada saya. Nah, solusinya kan sudah kita ketemui. Nah, jadi dari hasil pembicaraan kita pada hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan dari permasalahan ini? Solusinya. Mungkin ya saya izin dulu ya komunikasi dengan kepala sekolah dulu Mhm. tentang berbagi pemahaman atau diseminasi lah ibaratnya tentang Mhm. pembelajaran diferensiasi ini terhadap guru-guru, kemudian bagaimana tentang kurikulum merdeka ini, kebutuhan belajar siswa, pembelajaran yang berpusat pada murid untuk mencari waktu yang tepat mungkin di hari Sabtu. Sabtu, kebetulan Mhm. Sabtu itu kan biasanya hari santai. Kalau untuk kelas 7 Mhm. itu kan proyek ya. Kelas Iya. 8, kelas 9 mungkin bisa dialihkan ke TU dulu untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya dan guru-guru masuk ke sebuah ruangan untuk dilakukannya diseminasi terhadap kurikulum merdeka dan pembelajaran diferensiasi. Mungkin itu ya. Iya. Nah, Ya. komunikasi Baik. kos Ya, komunikasi itu penting ya, Bu, ya. ya betul Udah betul. bagus nih yang Ibu rancangan-rancangan, Bu. Berarti hari Sabtu ya, Bu, ya, akan Ibu lakukan kegiatan perubahan untuk para guru-guru agar mengenal lebih dalam lagi tentang kurikulum mereka. Iya, betul. Nah, jadi dari semua yang ini kan kita sudah mendapatkan apa yang Ibu ingin dapatkan. Nah, Iya, semoga kedepannya bisa lebih baik. Nah, yang ini kita udah sampai ke ujung ya, Bu, ya, iya. pembicaraan dari kita hari ini. Apa yang ingin Ibu sampaikan dari hari ini? Oke, saya merasa lega ya, puas ya mendapatkan solusi dari kebingungan saya untuk mengajak guru senior keluar dari zona nyamannya, melakukan pembelajaran yang kreatif, inovatif, berdiferensiasi, dan berdasarkan kebutuhan siswa sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, tadi saya akan melakukan pendekatan dengan guru, di mana yang pertama saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dulu untuk melakukan diseminasi, berbagi pemahaman, insya Allah yang akan saya lakukan pada hari Sabtu. Seperti itu. Oh gitu, Bu. Oke. Jadi sampai jumpa kita dari Sabtu, nanti kita call-call lagi ya, Bu, ya. Ya, Siap ya, baik Bu, Bu. ya. Oke. Terima kasih ya, Bu Nurifda, untuk Sama-sama hari Bu ini. Lan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.